makhluk yang pertama ada di bumi itu adalah Nabi Adam. Betul begitu, Kiai? Kurang benar. Tadi saya jelaskan, pertama wujud adalah zat Allah. Al-Zatul Mutlaqah Al-Mujarradah Anisabil Idhofat, the absolute one existence without relation. Kemudian bahasa manusia ini, di sana nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya, maka langsung ada dua, yang mengenal dan yang dikenal. Ternyata setelah ingin mengenal dirinya, muncullah nama-nama yang 99. 99 itulah maka pasti ada relasi, ada hubungan. Contoh namanya Al-Khaliq, yang menciptakan, yang diciptakannya mana? Ya. Pasti ada. Maka 99 semua jadi satu, muncullah semua alam arwah, bahasa mubalek alam arwah, bahasa kitanya al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Enslat tadi sudah mengatakan pengakuan adalah Tuhan adalah Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Cuma jawab ya. Ketika itu belum ada yang menjawab Allah. Iya, itu Allah sendiri itu sebenarnya, tapi atas nama kita. Dari situ kemudian terjadi namanya at-tajalli syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. The Logos. Nur Muhammad itu yang nantinya menjadi wujud dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nanti. Ini Nur Muhammad dulu. Muhammad adalah The Logos. The essence of Muhammad. Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan. Lain lagi. Bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah tahun sekian, wafat tahun sekian, bukan. Ini wujud yang mutlak, masih mutlak antara Allah dan makhluknya. Dikatakan apakah Nur Muhammad itu Khaliq, pencipta? Bukan. Apakah Nur Muhammad itu makhluk? Bukan. Itu antara Khaliq dan makhluk. Nur Muhammad itu. Kalau saya simpulkan, yang diciptakan oleh Allah pertama kali itu bukan Nabi Adam alaihissalam, bukan, Nur Muhammad. Bukan diciptakan, manifestasi. Cerminan, pemunculan, penampilan dari al-Thabit al-Marwah, Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu terjadi tiga terminologi. Pertama, tajalliyat, manifestasi banyak beragam ini. Kedua, tanazzulat, dekadensi. Yang ketiga, ta'ayyunat, intifikasi. Jadilah alam semesta ini. Jadi begini Pak Kiai, kalau saya biasa di ilmu jurnalistik, segala sesuatu harus ada dasarnya. Hukum pun ada dasar hukum misalnya. Orang akan bertanya, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, adakah dalilnya? Gitu. Dan apa? Ya ada dong. Quran misalnya, bahwa misalnya disebutkan tadi ada bukan Nabi Adam yang cerminan pertama kali diciptakan oleh sebagainya. Wa ma khalaqnas samawati wal ardu illa bil haq. Saya ciptakan langit dan bumi dengan hak. Nah, hak itu apa? Nur Muhammad. Tidak sekali-kali saya ciptakan langit dan bumi kecuali dengan al-haq. Kecuali sesuatu yang namanya al-haq, itu apa? The Logos, kun fayakun. The Logos itu adalah kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Mohon izin kepada guru kami yang mulia, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, yang insya Allah kami selalu doakan, mudah-mudahan kami, guru-guru kami, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, selalu dalam keadaan rahayu dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya Rabbil Alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ada sebuah pertanyaan daripada saudara kami yang mulia. Pertanyaan tersebut, Kang Sukma,
mohon dijelaskan kepada kami apa maksud dan makna daripada video tersebut. Pertama-tama kami sampaikan kepada Tuan yang bertanya, alangkah lebih bagusnya jika Tuan langsung tabayyun atau langsung belajar kepada guru-guru kami. Tentu dengan keseriusan, tentu dengan keikhlasan, tentu dengan kesabaran dalam menuntut ilmu. Namun insya Allah kami berusaha menjawab apa yang Tuan pertanyakan. Adapun apabila jawaban kami bertentangan dengan ajaran al-haqq, ajaran yang benar, maka tinggalkanlah perkataan kami. Namun kami tetap memohon maaf apabila kami salah dalam penyampaian materi, dalam penyampaian gestur ucapan. Karena itu datang daripada hawa nafsu kami memohon maaf. Namun apabila itu benar, maka itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan datang daripada diri kami. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, untuk memahami awal mula terjadinya segala-galanya membutuhkan kesabaran, membutuhkan wawasan, membutuhkan nalar yang kuat, dan tentu sangat dibutuhkan adalah hidayah ilmu laduni, hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahami kejadian alam semesta, pertama-tama Tuan harus memahami wujud ada berapa. Dan kami sudah sampaikan, jadi wujud itu ada dua, wujud hakiki dan wujud majazi. Wujud hakiki adalah wujud yang tidak memiliki awalan dan tidak pula memiliki akhiran. Dialah yang maha awal tanpa awalan. Dialah yang maha akhir tanpa akhiran. Wujud hakiki ini adalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada yang disebut dengan wujud majazi. Wujud majazi adalah wujud yang memiliki awalan dan juga memiliki akhiran. Wujud ini adalah wujudnya makhluk yang diciptakan oleh wujud hakikinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wujud majazi ini senantiasa bergantung kepada wujud hakikinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud majazi adalah wujud yang memiliki awalan, yang memiliki akhiran. Di dalam wujud majazi ini ada yang kita sebut dengan konteks waktu dan ruang. Waktu adalah suatu keadaan yang disebut saat ini, setelah ini, dan sebelum ini. Jadi kata yang menyebut sesudah, sebelum, saat ini, semua adalah kata-kata waktu. Dan wujud majazi terikat oleh waktu. Awal, akhir itu sebutan waktu. Wujud majazi juga terikat yang kita sebut dengan ruang. Apa itu ruang? Tempat. Apa itu ruang? Sesuatu yang bisa disebut atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, tengah. Wujud majazi terikat dengan ruang. Terikat dengan 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Alam semesta ini yang bersifat wujud majazi terikat oleh ruang dan waktu.
untuk memahami Nur Muhammad, untuk memahami ya tajalli a'iyan sabitah, untuk memahami alam ruh, pertama-tama posisikan pikiran kita dan rasa kita di luar wujud majazi. Sebelum keadaan ada, itu ada. Dan sebelum keadaan tidak ada, itu ada secara majazi. Saat itu, yang maujud hanyalah keesaan Allah Ta'ala. Dan kata-kata saat itu tidak bisa digunakan. Karena saat itu tidak ada waktu. Sampai di sini, segala pengetahuan yang kita ketahui menggunakan nalar logika tidak dapat menjangkaunya. Karena Allah adalah laisa kamislihi syai'. Tidak seumpama dengan apa yang kita bayangkan. Tapi kita berusaha menyampaikan dengan catatan bahwa bahasa ini terbatas untuk mewakili keadaan saat itu. Dan bahasa ini terbatas untuk mewakili makna. Saat itu tuan-tuan, ingat saat itu tidak bisa digunakan. Wujudlah Allah Ta'ala tanpa awalan, tanpa akhiran. Dan keadaan wujud Allah saat itu tidak bisa disematkan dengan kata ada, seperti ada yang kita pahami saat ini pada wujud majazi. Karena ada pada wujud majazi itu terikat ruang, waktu, terdiri dari molekul, terdiri dari gelombang, terdiri dari partikel, bahkan terdiri dari atom, proton, elektron, neutron, sampai subatomik. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudnya dalam keesaan. Lalu Allah Ta'ala ini ingin dikenal dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya. Ketika Allah Ta'ala ingin dikenal, maka muncullah, terbitlah 99 nama sifat Allah Ta'ala. Sebagai kenalan, sebagai jalur pengenalan terhadap zatnya lewat nama sifat-sifatnya. Ketika muncul 99 nama-nama sifat Allah Asma'ul Husna, lalu akan mengunculkan konsekuensi. Ketika Allah disebut Ar-Rahman, Maha Pengasih, siapa yang dikasihi? Ketika Allah disebut Ar-Rahim, Maha Penyayang, siapa yang disayangi? Ketika Allah disebut Al-Khalid, Maha Pencipta, siapa yang diciptakan? Karena konsekuensi inilah yang pada gilirnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta kita. Kita kembali lagi kepada 99 nama sifat tadi. 99 nama sifat ini terkumpul lalu termanifestasi yang kita kenal dengan Saripati Muhammad atau Nur Muhammad. Jadi kalau diibaratkan Nur Muhammad itu seperti kulit. Isi daripada Nur Muhammad itu adalah Ahmad. Isi daripada Ahmad itu adalah nama-nama sifat Allah tadi. Ya. Tapi tidak bisa kita bayangkan seperti ini, seperti analogi seperti ini. Karena saat itu tidak ada dalam, luar, muncul, tidak muncul, itu tidak ada. Ingat, bahasa saya terbatas mewakili makna dan tidak ada satupun bahasa yang bisa memaknai dan memahami keadaan sebenarnya untuk diwakilkan secara bahasa. Itu tidak ada. Tapi tuan-tuan bisa menyelam lewat rasa Tuhan. Insya Allah.
Nur Muhammad itu seperti kulit. Lalu kulit ini punya inti, namanya Ahmad. Lalu Ahmad ini adalah tajalli. Adalah tajalli daripada 99 nama sifat Allah Ta'ala yang tadi. Ya. Dari Ahmad inilah percikan-percikannya menjadi ruh kita. Ya. Sehingga bahasa ruh kita tidak bisa dikatakan diciptakan, tapi dikatakan ditiupkan. Kenapa dikatakan ditiupkan, tidak digunakan kata diciptakan? Karena saat itu, tajalli a'yan sabitah saat alam rohani, keadaan ada dan keadaan tidak ada. Secara majazi itu belum ada. Belum ada semua. Nah, dari Nur Muhammad ini nanti diciptakan alam semesta. Dari Ruhul Ahmad ini, dari inti Nur Muhammad itu menjadi ruh kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta persaksian kepada diri kita, saat itu, ingat, kata saat itu juga tidak bisa mewakili keadaan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta persaksian kepada ruh, alastu birabbikum. Surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah kamu menyaksikan aku sebagai Rabb kalian? Lalu ruh menjawab, bala syahidna. Kami saksikan wahai Allah, engkaulah Tuhan kami. Saat ruh menyaksikan Allah pada saat itu, pada hakikatnya bukan ruh yang menyaksikan Allah. Kenapa? Karena ruh tidak memiliki kekuasaan untuk menyaksikan. Tidak memiliki daya, upaya, kekuasaan untuk menyaksikan. Maka yang menyaksikan saat itu adalah Allah yang menyaksikan dirinya sendiri menggunakan ruh. Atau atas nama ruh. Secara simpelnya, sifatlah yang menyaksikan zat. Allah menyaksikan dirinya sendiri. Zat disaksikan oleh sifat. Sifatlah yang menyaksikan zat. Sehingga ketauhidan saat itu tidak terpecah. Tauhidnya tetap. Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Nah, ketika di alam rohani ini semua persaksian selesai, ya ketetapan semua, diciptalah alam semesta. Maka makhluk yang pertama kali diciptakan adalah kolam. Jadi makhluk yang pertama kali diciptakan adalah kolam. Dari kolam ini lalu Allah berfirman, uktub ya kolam. Kun fayakun. Maka kun fayakun itulah Nur Muhammad itu. Ya. Kun fayakun itulah Nur Muhammad. Jadi kolam menulis perintah Allah Ta'ala. Kun fayakun. Jadi jadilah alam semesta ini. Mulailah terjadi yang kita kenal dengan ledakan Big Bang, terciptanya dimensi ruang, terciptanya dimensi waktu, terciptanya atom, subatomik, kekalahan energi, dan lain sebagainya sampai menjadi keadaan saat ini. Sehingga diri jasad kita ini diciptakan. Diri tubuh halus kita ini ditiupkan. Maka muncullah kaidah tasawuf yang kita kenal, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Diri yang sebenar diri di sini, itu bukan aku adalah Allah, diriku Allah, bukan. Tetapi diri yang sebenar diri di sini adalah ruh yang menyaksikan Allah saat itu. Tapi ingat, kata saat itu juga tidak bisa digunakan. Pada dasarnya tuan-tuan,
ulama-ulama kita, guru-guru kita mencoba menjelaskan kejadian ini sesuai dengan porsi bahasa mereka masing-masing. Tetapi makna yang sebenarnya pada saat itu, kejadian itu, tak bisa diungkapkan, tak bisa dibahasakan karena saking terbatasnya bahasa mewakili makna. Karena bahasa ini kadang menyebut ruang, bahasa ini kadang menyebut nama, bahasa ini kadang menyebut waktu dan lain sebagainya. Saat itu bahasa belum ada, tulisan belum ada, ruang, waktu, segala sesuatu yang kita pahami secara wujud majazi itu belum ada. Bahkan keadaan ada juga belum ada, keadaan tidak ada juga belum ada secara wujud majazinya. Maka hanya dengan memohon kepada Allah Ta'ala, ikhlas melaksanakan syariat istiqamah, mengamalkan sunnah-sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW, ikhlas ridha, riyadhah zikir, itu kita untuk melatih supaya hawa nafsu kita terkontrol, lalu cerahlah atau bercahayalah ruhani kita. Hanya dengan jalan itu kita bisa ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan pertolongan Allah, kehendak Allah, kuasa Allah taala. Jadi istilah-istilah Ruhul Ahmad, istilah-istilah Nur Muhammad, semuanya adalah manifestasi. Ya, manifestasi. Sehingga ruh kita ini tidak bisa dikatakan diciptakan, tapi dikatakan ditiupkan. Makanya ruh itu penuh dengan misteri, rahasia. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, mohon maaf apabila ada salah yang kami sampaikan karena itu datang daripada hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang dari Allah Ta'ala, bukan datang dari diri kami. Jadi pahami ini, resapi ini, insya Allah mohon kepada Allah supaya diberikan kepahaman tentang hal ini. Bagaimana turunan-turunannya. Ya. Jadi kalau kita simpelnya, turunannya itu sebetulnya seperti ini. Zat, sifat, kudrat iradat, qadirun muridun, ruh, jiwa, hati, jasad. Itu urutannya sebetulnya, tuan-tuan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang multidimensi, Masya Allah. Yang Allah ciptakan serupa Allah, serupa Ar-Rahman. Tapi bukan serupa secara bentuk fisik, bukan. Maksudnya Allah ciptakan manusia ini sebagai wadah-wadah sifat ketuhanan. Sebagai wadah-wadah manifestasi. Agar manusia ini menjadi khalifahnya Allah, menjadi wakilnya Allah. Tapi dengan catatan manusia ini harus bisa mengalahkan hawa nafsunya. Harus menundukkan dirinya terhadap sifat-sifat Allah. Jiwanya itu harus tunduk. Artinya tunduk kepada syariat, tunduk kepada hakikat. Jiwanya merasa dihidupkan oleh Allah, merasa didudukkan oleh Allah, merasa diucapkan oleh Allah, merasa didengarkan oleh Allah. Tidak merasa memiliki daya kuasa kecuali daripada Allah Ta'ala. Ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitah khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Masya Allah. Manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baik rupa, insya Allah. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman. La hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.